Halo, pertama-tama perkenalkan nama saya Nabil Putri Syadafi, absen 5 dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia atau biasa disebut dengan Ganyun Malaysia. Malaysia adalah bahaya, membahayakan revolusi Indonesia. Karena itu, maka kita serempak seia sekata, Malaysia harus kita ganyang habis-habisan. Kira-kira seperti itulah isi pidato Soekarno pada 28 April 1964 ketika sedang diadakannya sidang Komando Operasi Tertinggi atau KOTI di Istana Merdeka. Diawali pada tanggal 27 Mei 1961 gagasan milik Tengku Abdul Rahman untuk membentuk Federasi Malaysia yang meliputi Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Gagasan ini lalu diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan, namun Indonesia menolak karena beranggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Presiden Soekarno juga berpendapat bahwa konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga dengan tegas menolak gagasan tersebut karena menurutnya wilayah Sabah adalah milik Filipina jika dilihat secara historis yang merupakan milik Sultan Sulu. Lalu pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 di Filipina diadakan konferensi Mafilindo guna meredakan ketegangan antara ketiganya. Dari konferensi ini menghasilkan 3 dokumen penting. Yang pertama yaitu Deklarasi Manila, terus yang kedua Persetujuan Manila, dan yang ketiga Komunike Bersama. Inti dari hasil tersebut adalah Filipina dan Indonesia setuju dengan adanya Federasi Malaysia, asalkan semua rakyat juga setuju dengan hal ini. Indonesia, Malaysia, dan Filipina akhirnya meminta Sekjen atau Sekretaris Jenderal untuk membentuk tim penyelidik. Tujuannya agar mengetahui bagaimana keinginan rakyat tentang Federasi Malaysia ini. Pada 14 September 1963, Lawrence Michael Moore, yaitu pemimpin tim penyelidik dan para timnya memulai tugasnya. 16 September 1963, tiba-tiba saja Federasi Malaysia diproklamasikan. Padahal tim penyelidik belum selesai dengan tugasnya. Karena kejadian ini membuktikan dengan jelas bahwa Malaysia telah melanggar hasil dari konferensi Mafilindo. Mendengar ini, pemerintah Republik Indonesia tidak setuju dan menolak proklamasi Federasi Malaysia. Pemerintah juga menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari act of bad faith dari Tengku Abdul Rahman. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Hal ini tentu menarik perhatian pemerintah Jepang, Amerika, dan Thailand. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Namun, masalah pokok yang menyebabkan sengketa dan memburuknya hubungan ketiga negara tersebut tetap tidak terpecahkan karena Perdana Menteri Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman, tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun pertemuan Bangkok yang dilakukan sampai 2 kali tidak menghasilkan suatu keputusan yang positif sehingga diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat di hadapan apel besar sukarelawan. Kami
kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Presiden Soekarno menegaskan bahwa, oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar. Kita akan meninggalkan PBB sekarang. Tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan, Indonesia keluar dari PBB. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya kudeta. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintahan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Sekiranya segitu informasi dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan informasi yang saya ucapkan. Sekian dari saya, terima kasih.